Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan mengenai materi pengembangan dan serikat pekerja. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Habdianzah. Saya Gina Amelia. Saya Zaila Nauli. Pengembangan sumber daya manusia adalah kemampuan individu untuk menemukan dan memanfaatkan potensi dirinya secara optimal. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan upaya terencana yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Selanjutnya yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh merupakan hak yang melekat bagi pekerja atau buruh untuk membentuk atau masuk dalam serikat pekerja yang ada di perusahaan tempat bekerja tanpa intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, yaitu serikat pekerja atau serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja atau buruh tanpa ada tekanan atau campur tangan pihak manapun. Lalu ada tujuan pengembangan SDM. 1. Meningkatkan produktivitas kerjasama yang baik antara perusahaan dan karyawan akan melahirkan produktivitas yang mengarah pada kemajuan organisasi. Peningkatan kualitas karyawan sejatinya menjadi tanggung jawab perusahaan. Kedua, meminimalisir kesalahan kerja atau human error. Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pada setiap pekerja. Dengan kata lain, hal ini juga akan meminimalisir kesalahan kerja atau human error dalam aktivitas kerja. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa leadership. Pengembangan karyawan secara tidak langsung juga akan menumbuhkan jiwa leadership pada seseorang. Lalu ada tahapan proses pengembangan. Yang pertama itu ada perencanaan pengembangan sumber daya manusia, yang termasuk analisis kebutuhan, identifikasi kesenjangan kinerja, dan pengembangan rencana. Yang kedua itu ada desain program pengembangan, yaitu pemilihan metode, penyusunan materi, penentuan kriteria keberhasilan. Yang ketiga itu ada implementasi program, seperti melaksanakan program pengembangan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang keempat itu evaluasi program, seperti mengevaluasi kinerja, umpan balik, dan penyesuaian program. Lalu ada fungsi dan tujuan serikat pekerja. Yang pertama itu ada sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian kerja bersama dalam hubungan industrial. Yang kedua itu ada sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai tingkatannya. Yang ketiga itu ada sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Yang keempat itu ada sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab kemogokan kerja. Yang keenam itu sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham dan perusahaan. Pembentukan tujuan serikat pekerja sebenarnya masih banyak dipengaruhi oleh pemerintah, yakni melalui undang-undang. Tujuan didirikan serikat pekerja diatur secara garis besar namun mencakup segalanya dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yakni serikat pekerja bertujuan untuk memberi pelindungan terhadap pekerja, melakukan pembelaan hak dan kepentingan pekerja, dan meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja. Pembahasan terakhir adalah hubungan serikat pekerja dan manajemen. Serikat pekerja berperan sebagai perwakilan pekerja dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, agar manajemen perusahaan dapat mendengarkan dan memenuhi hak serta kepentingan mereka. Di sisi lain, manajemen memiliki peran dalam mengelola aset perusahaan, termasuk sumber daya manusia, dan menjalankan fungsi kompleks dalam hubungan kerja. Selain itu, proses perundingan dan penyelesaian perselisihan adalah bagian dari interaksi antara manajemen dan serikat pekerja. Historinya, serikat pekerja sering mengambil sikap yang kurang harmonis terhadap manajemen, lebih fokus pada tuntutan terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Namun dalam hubungan yang lebih baik, kedua belah pihak perlu bekerjasama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memastikan kelangsungan operasional bisnis. Dengan demikian, hubungan antara manajemen dan serikat pekerja melibatkan berbagai aspek, termasuk perjuangan hak, perundingan, dan kerjasama untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kelangsungan operasional perusahaan. Kesimpulannya,
Pengembangan sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam meningkatkan kinerja dan daya saing suatu organisasi. Upaya ini tidak hanya terbatas pada peningkatan keterampilan teknis melalui pelatihan, tetapi juga mencakup pengembangan sikap, pengetahuan, dan potensi individu secara menyeluruh. Untuk menghadapi tuntutan kerja yang terus berkembang, dalam konteks organisasi, pengembangan SDM menjadi tanggung jawab bersama antara individu dan manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.